wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisandi Pratama dari kelas 3D Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh akasia sebagai bahan pengikat terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak teh hijau. Pertama, pendahuluan. Teh merupakan bahan minuman yang secara universal dikonsumsi di banyak negara serta di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan cara pengolahannya, teh yang umum ada di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu teh hitam, teh hijau, dan juga teh oolong. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Yang membedakan di antara keduanya adalah cara pembuatannya. Teh hijau dibuat dengan inaktivasi enzim polifenol melalui pemanasan dan penguapan. Teh hitam dibuat dengan fermentasi melalui oksidasi kation dalam daun segar. Sedangkan teh oolong merupakan hasil dari pengolahan peralihan antara teh hijau dan teh hitam. Pengolahan daun teh hijau tersebut mampu mempertahankan kandungan senyawa polifenol yang bersifat antioksidan. Menurut penelitian yang telah dilakukan di Jepang, menyebutkan bahwa senyawa antioksidan polifenol yang terdapat dalam teh hijau mampu menekan risiko penyakit jantung, membunuh sel tumor, menghambat perkembangan sel kanker paru-paru, kanker usus, dan kanker kulit. Mempunyai efek antibakteri, antivirus, antikarinogenik, efek menurunkan lemak, antiosteoporosis. Selain itu, polifenol teh hijau juga mengandung mineral fluorida. Mineral ini dapat mencegah perkembangan karies pada gigi, juga mencegah radang gusi, gigi berlubang, dan mencegah halitosis atau bau mulut. Selama ini, teh disajikan dalam berbagai bentuk produk dan kemasan seperti teh kering kemasan, air teh dalam kemasan, dan teh instan. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi perlu dilakukan suatu diversifikasi produk yang bisa mempermudah konsumen untuk mengkonsumsi produk. Sediaan yang dibuat tablet hisap ekstrak hijau. Selanjutnya, pada pembuatan tablet hisap diperlukan komponen-komponen penyusun seperti halnya tablet biasa, yaitu bahan pembawa, bahan pengikat, lubrikan, pelapor, warna kecuali disintegran. Persyaratan mutu fisik tablet hisap berbeda dengan tablet biasa. Perbedaan tersebut diantaranya adalah kekerasan lebih tinggi. Jenis tablet ini dirancang agar tidak hancur di dalam rongga mulut, tetapi melarut atau terkikis secara pelan dalam waktu 30 menit atau kurang. Sehingga bahan pengikat merupakan eksipien penting terutama dalam pembuatan tablet hisap secara kompresi. Penambahan bahan pengikat sebagai eksipien tablet dapat mempengaruhi mutu fisik tablet seperti kekerasan, kerapuhan, dan juga memperlambat disolusi tablet dalam rongga mulut. Untuk memenuhi keutuhan tersebut, massa granul yang akan dicetak menjadi tablet harus memberikan gaya antar partikel yang kuat. Bahan pengikat yang digunakan untuk tablet hisap antara lain akasia, tragakan, sirup jagung, sirup gula, gelatin, metilselulosa, polifoliprodol, PFP, dan HPMC. Bahan-bahan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan antar granul dan memperbaiki tekstur permukaan tablet. Ketika melarut di dalam rongga mulut, akasia membentuk formasi gel yang dapat menghambat pelepasan obat dari sediaan sehingga dapat terkikis perlahan dalam rongga mulut. Hal ini sesuai dengan persyaratan dari tablet hisap, yaitu menghasilkan pelepasan obat dalam mulut secara perlahan. Berikutnya metode. Pada penelitian ini dibuat 3 macam formula tablet hisap ekstrak teh hijau dengan perbedaan kadar pengikat akasia 0%, 1%, 2%, dan 3%. Bahan yang digunakan penelitian ini adalah teh hijau merek
kepala jenggot akasia, dan teragakan dextrosa monohidrat lihuas PEG 4000, CaBO-sil etanol 90%, Aquades Regenfolin Ceochalte, NHCO3, asam sitrat, dan NaOH. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraka analitik, open microscope, alat tumbling mixer, alat uji distribusi partikel, alat uji sifat alir granul, alat uji kadar lembab, alat uji komparabilitas, alat pencetak tablet, alat uji kekerasan tablet, alat penguji kerapuan, alat penguji waktu larut, ultrasonic cleaner, evaporator, viscotester, spektrofotometer, pH meter, mortir, stamper, stopwatch, jangka sorong, blender, ayakan, MES 100, MES 2040, ayakan B50, dan alat-alat gelas. Selanjutnya, pembuatan dan evaluasi ekstrak teh hijau. Pembuatan ekstrak teh hijau dilakukan sebagai berikut: simplicia kering daun teh hijau di blender. Kemudian dilakukan pengayakan sampai didapat serbuk kering daun teh hijau dan ditimbang sebanyak 666,66 gram. Ekstraksi dilakukan di masyarakat selama 3 hari. Masyarakat dikumpulkan, kemudian baru diuapkan menggunakan evaporator selama 5 jam sehingga didapatkan ekstrak cair. Kemudian dikeringkan menggunakan oven bersuhu 50 derajat Celcius selama 14 hari sehingga didapatkan ekstrak kental, dan dilakukan pengujian ekstrak yang meliputi organoleptis, susu pengeringan, dan uji total polifenol. Ekstrak kental didapat ditambahkan CaBO-sil sebanyak 3% dari berat ekstrak kental dan dihaluskan sampai menjadi ekstrak kering. Kemudian diayak dengan ayak B50 sehingga didapat serbuk kering ekstrak hijau. Selanjutnya, hasil pengujian ekstrak teh hijau. Yang pertama, organoleptik. Pemeriksaan ekstrak hijau dilakukan secara kualitatif meliputi bau, warna, dan rasa. Berikutnya, susu pengeringan. Hasil pengujian pengeringan dapat hasil pada uji susu pengeringan ekstrak kental teh didapatkan hasil persen susu pengeringan sebesar 4,20 kurang lebih 0,24%. Susu pengeringan dapat diatur di sekitar 3,5%, sehingga hasil susu pengeringan ekstrak teh hijau sudah memenuhi persyaratan dengan literatur. Hasil evaluasi berikutnya, evaluasi mutu fisik tablet hisap ekstrak teh hijau. Hasil evaluasi keseragaman bobot keempat memenuhi persyaratan farmakope 4, yaitu tidak ada lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari harga yang ditetapkan kolom, dan tidak ada tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari ditetapkan dari kolom B. Dan hasil evaluasi keseragaman ukuran tablet, ketujuh formula tablet persyaratan ditentukan dengan farmakope 4, yaitu diameter tablet tidak lebih dan kurang dari 3 kali dan tidak kurang 1/3 tebal tablet. Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet, tekanan mekanik, dan goncangan benturan terjadi hentakan tablet selama pengemasan, penyimpanan, dan proses ke tangan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan, kompresi, dan sifat bahan yang akan digempa. Berikutnya, kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mutu fisik secara organoleptis, kekerasan, kerapuan, dan waktu melarut, sediaan tablet hisap ekstrak teh hijau dengan penambahan akasia sebagai bahan pengikat memenuhi persyaratan. Kedua, semakin tinggi konsentrasi akasia menyebabkan kekerasan tablet hisap ekstrak teh hijau semakin tinggi, kerapuan makin rendah, dan waktu melarut semakin lama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.